Dek, sudah dapat prosternya? Dapat. Siapa ibunya? Ibu Hendel, Pak. Pelajaran pertama besok hari Senin apa? Matematika. Oh, materi dalam matematika. Itu bukunya itu panjang. Paham? Jadi pengalaman yang menarik dengan si abang ini akan dicerita apa adanya kepada si abang. Termasuk juga hal-hal yang membosankan karena mengajari itu khusus. Nanti saya berikan pemahaman lebih lanjut. Baik, berikutnya bahwa ternyata anak-anak sangat mampu belajar apabila mampu menghubung-hubungkan antara satu indikator dengan indikator yang lain. Pendekatan tematis atau pendekatan terpadu merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menyatu padukan serangkaian pengalaman belajar sehingga terjadi saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Berpusat pada sebuah pokok persoalan, atau persoalan pendekatan ini didasari oleh psikologi Gestalt yang menyatakan bahwa keseluruhan atau keterpaduan itu lebih berarti daripada bagian-bagian yang dipisahkan. Hal tersebut disebabkan adanya sinergistik efek keterpaduan yang ditimbulkan sebagai hasil dari keterpaduan itu sendiri. Beberapa prinsip belajar menurut Gestalt antara lain, pertama, ini bisa dilihat. Bisa dilihat ini. Dasar situasi belajar secara keseluruhan ditentukan oleh adanya antara berbagai bagian, bukan oleh bagian-bagian yang terpisah. Artinya belajar secara terpisah itu menjadi sesuatu yang tidak menarik bagi anak di usia 7 sampai dengan 8. Kemudian bagian-bagian dari situasi belajar hanya mengandung arti apabila berhubungan dengan situasi belajar secara keseluruhan. Kemudian C-nya, faktor yang memadukan bagian-bagian situasi belajar adalah motivasi peserta didik atas dorongan guru. Terakhir, adanya efek keterpaduan yang timbul merupakan interaksi antar bagian situasi dalam belajar. Paham maksudnya? Paham belum? Dari prinsip Gestalt tersebut, pendekatan tematik bertujuan pertama membentuk pribadi yang harmonis dan sanggup bertindak dalam menghadapi berbagai situasi yang memerlukan keterampilan pribadi. Yang kedua, menyesuaikan pembelajaran dengan perbedaan peserta didik. Dan C, memperbaiki dan mengatasi kelemahan-kelemahan yang terdapat pada metode mengajar hafalan. Itu Umar Amalik pada tahun 1982. Itu kalau sistem dulu belajar membaca, jam tentuan itu siap ya guru, siap gerak, lipat tangan gerak, movement gerak. Lalu saya diajarkan yang sangat bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional. Di dalam tujuan pendidikan nasional di sana disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional mengantarkan bangsa Indonesia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kan gitu ya. Mengembangkan potensi peserta didik untuk beriman, berakhlakul karimah, mandiri, kreatif, inovatif, demokratis, ya kan? Dan bertanggung jawab. Tetapi contoh yang diberikan saat itu tidak kontekstualisasi. Tidak ada fakta-fakta itu yang mengerucut pada fakta mimetik. Tidak ada contoh di alam yang bisa saya akses. Kalaupun ada contoh itu salah, tidak kontekstual. Contohnya yang diajarkan kepada